Halo semuanya. Nah, sekarang kita udah ada di ujung dari mata kuliah antropologi forensik. Kali ini kita akan bahas tentang PMI. Apa itu PMI? PMI adalah postmortem interval. Nah, jadi PMI ini adalah cara bagaimana seorang antropolog forensik itu menghitung berapa lama individu itu mati hingga ditemukan. Jadi PMI adalah ilmu untuk mendeteksi atau menghitung atau mengestimasi range antara waktu mati dan juga waktu ditemukan. Seperti itu. Seperti apa? Kita langsung lanjut aja ke materi. Oke, jadi sekarang kita masuk ke materi PMI. Nah, di PMI ini ada satu konsep besar yang namanya proses pembusukan atau proses dekomposisi, atau bisa disebut juga proses decomposition. Nah, proses decomposition ini ada 5 tahapan ya, seperti yang bisa kalian lihat di gambar sini. Yang pertama ada fase ketika dia baru mati, baru 1 jam, baru 24 jam lah ya itu, 1 sampai 24 jam setelah kematian. Itu kita sebut dengan ini fresh stage ya. Jadi masih tiren, masih mati kemarin, masih fresh, masih baru mayatnya. Kemudian fase yang kedua adalah fase bloating. Jadi di fase bloating ini, yang kedua ini, seluruh organ itu sudah mulai lisis ya, autolisis, mulai mati. Dampaknya apa? Dampaknya jadi bloating, badannya jadi menggembung besar. Apa yang menyebabkan menggembung itu? Yaitu adalah gas-gas yang ada di tubuh kita. Dia berusaha keluar. Setelah bloating selesai, akan ada fase meledak. Meledaknya atau keluarnya gas ini dari seluruh lubang yang ada di tubuh kita, dari hidung, dari telinga, dari dubur, dari kemaluan. Ini dari semua lubang yang ada di tubuh kita itu keluar gas, kemudian cairan-cairan. Nah, ketika fase meletus ini tadi, atau kita sebut dengan active decay ya, active decomposition, ini adalah fase yang dimana mayat itu akan sangat bau. Jadi bisa kalian bayangkan ini nih, batang tikus ya. Di batang tikus itu ketika fase mati awal sampai bloating tidak akan bau, tapi kalian bisa mulai mencium bau tikus itu adalah ketika fase active decay atau ketika sudah meletus tadi. Nah, bau tadi mengundang lalat datang. Lalat, kemudian hewan-hewan predator kecil sampai besar itu datang tertarik karena baunya. Untuk lalat sendiri datang, kemudian hinggap di sisa manusia tadi atau sisa individu tadi, kemudian menelurkan telur larva di situ. Kemudian telurnya lahir, jadilah maggot ya. Jadi maggot atau belatung. Belatung ini fungsinya adalah sebagai pengurai. Kalau kalian masih ingat zaman SMA, zaman SMP dulu kan, yang bisa menguraikan tubuh kita atau menguraikan makhluk hidup apapun adalah pengurai tadi ya. Nah, itu adalah maggot atau belatung tadi. Nah, itu dihabisi, mereka makan dari situ, kemudian tumbuh jadi lalat dewasa. Kemudian bertelur lagi di situ, makan lagi, tumbuh jadi lalat dewasa. Seperti itu terus, circle-nya begitu terus sampai akhirnya soft tissue-nya, dagingnya, kemudian ototnya, tendonnya, kulitnya semuanya habis. Hanya tersisa beberapa tulang saja, tulang dan beberapa kulit gitu ya. Nah, itu sudah disebut dengan advanced decay atau fase tahapan akhir dari decomposition tadi. Jadi bahasanya sih hanya tersisa tulang dan kulit saja. Sampai akhirnya tulang dan kulit ini tersisa hanya tulangnya saja, atau sudah sampai di tahap terakhir yaitu dry remains. Hanya tersisa tulang belulangnya saja. Tulang belulang saja tersisa. Dekompos itu terus terjadi, tetap terjadi seiring berjalannya waktu, entah itu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, atau bahkan ada yang 1 tahun tulangnya sudah hilang. Nah, itu tergantung dari komposisi tanah atau lingkungan sekitar. Dia sifatnya korosif enggak? Dia sifatnya merusak enggak? Destruktif enggak ke tulang itu? Kalau misalnya enggak, ya sudah awet. Sampai puluhan tahun masih tetap ada. Tapi kalau sifatnya korosif atau destruktif, ya bisa jadi
1-3 tahun sudah hilang tulangnya, sudah terurai penuh gitu ya. Seperti itu. Jadi ada 5 fase. Fresh stage, kemudian floating stage, active decay, advanced decay, dan yang terakhir adalah dry remains. Oke.